Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rizky Utami dengan NIM 19081011125. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan luar sekolah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwasanya pendidikan luar sekolah adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Yang layanan pendidikan itu untuk berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Juga pendapat dari para ahli mengenai pendidikan luar sekolah, seperti pendapat dari Phillips H. Combs. Dia mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal yang dilakukan secara mandiri untuk memberikan pelayanan kepada sasaran pendidik dalam mencapai tujuan belajarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah segala upaya pendidikan yang sistematis, yaitu yang teratur dan juga terorganisir, tersusun, yang dilaksanakan di luar sistem persekolahan dengan maksud untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik sesuai dengan usia dan sesuai juga dengan kebutuhannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sania dari kelas PID semester 4 dengan NIM 190811126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendidikan luar sekolah. Karakteristik pendidikan luar sekolah adalah tanda atau sifat yang khas pada pendidikan luar sekolah, atau yang juga dapat menjadi pembeda antara pembeda dengan yang lain. Secara umum, karakteristik pendidikan luar sekolah itu tidak adanya kebakuan seperti yang ada pada pendidikan persekolahan. Menurut Mustafa Kamil, karakteristik pendidikan meliputi yang pertama itu tujuan. Tujuan dari karakteristik ini yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar untuk masa kini dan masa depan. Kemudian yaitu menerapkan hasil belajar kepada lingkungan masyarakat. Kemudian itu ada memberikan ganjaran keterampilan barang atau jasa yang dihasilkan, yang diproduksi atau didapatkan. Kemudian yang kedua itu waktu penyelenggaraan. Waktu penyelenggaraan itu pendidikan luar sekolah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan juga sesuai dengan kesempatan peserta didik itu sendiri, atau belajar sambil bekerja atau sambil usaha. Kemudian yaitu program kurikulum yang diaplikasikan dalam pendidikan luar sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian itu mengutamakan masa kini dan masa depan, yaitu untuk diaplikasikan kepada masyarakat sekitar dari peserta didik itu sendiri. Kemudian persyaratan ditentukan bersama peserta didik. Kemudian pendidikan luar sekolah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian proses belajar dan pembelajaran. Jadi proses belajar dan pembelajaran ini dipusatkan
kepada masyarakat dan lembaga. Kemudian berkaitan dengan kehidupan peserta didik masa kini dan masa yang akan datang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pembelajaran yang fleksibel dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada pengendalian program, yaitu di sini itu ada pertama itu dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik itu sendiri. Kemudian menggunakan pendidikan yang sifatnya lebih demokratis dan fleksibel karena ini pendidikan luar sekolah. Kemudian menurut Sulaiman Yusuf, ditinjau dari sejarah dan perkembangan banyaknya aktivitas pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan itu memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu beberapa bentuk pendidikan luar sekolah yang berbeda ditandai untuk mencapai macam-macam tujuan. Kemudian tanggung jawab penyelenggara lembaga pendidikan luar sekolah dibagi oleh pengawasan umum atau masyarakat, pengawasan pribadi atau kedua-duanya. Kemudian beberapa pendidikan luar sekolah didisiplinkan secara ketat dengan teknologi dan kebutuhan yang lainnya serta buku-buku bacaan. Kemudian yaitu metode pengajaran yang bermacam-macam, bisa melalui tatap muka dan lain sebagainya. Kemudian ada pemantapan bentuk pendidikan luar sekolah, yaitu dampak dari pendidikan luar sekolah ini itu sangat cepat, yaitu dampak ekonomi, sosial pada waktu yang singkat dibandingkan dengan pendidikan formal dan lain sebagainya. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah tersebut menyangkut dari berbagai aspek, baik aspek kehidupan maupun aspek usia. Tempat dan kebutuhan pun merupakan salah satu aspek dari ruang lingkup pendidikan luar sekolah tersebut. Sehingga ruang lingkup pendidikan luar sekolah merupakan pelayanan pendidikan atau menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan di luar sekolah. Pelayanan diselenggarakan oleh pendidikan di luar sekolah. Pendidikan luar sekolah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau departemen, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing atau melaksanakannya untuk membuat pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki ruang lingkup tersendiri seperti pendidikan lainnya. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah dapat ditinjau dari berbagai segi atau dari pelayanan. Yang pertama yaitu berdasarkan usia. Nah, usia itu nanti ada sub-subnya. Yang pertama yaitu usia persekolahan. Nah, upaya pendidikan yang berhubungan dengan anak usia berhubungan antara lain adalah tempat penitipan anak dan kelompok permainan. Lembaga-lembaga pendidikan semacam ini juga termasuk lembaga pendidikan luar sekolah. Fungsi lembaga tersebut berbeda dengan fungsi taman kanak-kanak yang merupakan persiapan untuk memasuki sekolah dasar. Nah, yang kedua yaitu usia pendidikan dasar. Pada pendidikan masa sekarang, anak-anak diwajibkan itu belajar 9 tahun bagi anak-anak usia 7 sampai 12 tahun. Walaupun demikian, masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum tertampang di sekolah dasar. Oleh karena itu, pendidikan luar sekolah mempunyai peranan yang sangat penting untuk merealisasikan tujuan pendidikan yang belum dapat tercapai sepenuhnya melalui pendidikan
atau lembaga persekolahan. Oleh karena itu, pendidikan luar sekolah mengedepankan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dengan cara program. Nah, paket A yang pertama yaitu ada usia pendidikan menengah atau SMP, ya kan? Yang kedua yaitu berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini aspek atau ruang lingkup dari pendidikan luar sekolah itu berdasarkan jenis kelamin. Menurut daftar statistik, ternyata jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Meskipun demikian, partisipasi wanita masih kurang dalam peningkatan produksi atau pendidikan sosial. Ekonomi yang dilakukan bersama dengan pria mengingat bahwa wanita lebih berperan dalam kegiatan kesejahteraan pendidikan luar sekolah yang sangat menonjol dalam kegiatan itu adalah program PKK, KB dan sebagainya. Sistem penyampaian dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama yaitu berkelompok, yang kedua itu mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan macam lainnya, yang ketiga yaitu kesenian tradisional, yang keempat itu prasarana dan sarana. Nah, yang selanjutnya itu dari segi kelembagaan. Aspek ruang lingkup dari segi kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan tersebut yaitu program atau keseluruhan progres yang mengintegritaskan antara pendidikan luar sekolah dan pembangunan masyarakat lainnya. Nah, seperti program antara sekolah dan swadaya masyarakat. Yang kedua yaitu koordinasi pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan. Yang ketiga yaitu tenaga penggerak di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota madya ataupun kecamatan dan desa. Nah, mungkin itu dari aspek ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Dari aspek pendidikan luar sekolah tersebut itu ada bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu dari berdasarkan usia, dari jenis kelamin dan maupun lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamuddin, PHI D semester 4, ingin memaparkan tujuan pendidikan luar sekolah, fungsi dan tujuan pendidikan luar sekolah. Fungsi pendidikan luar sekolah ada kaitannya dengan kegiatan pendidikan sekolah dalam sekolah, kaitan dengan dunia kerja, kaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan kaitan ke keseharian kita gitu. Fungsi pendidikan luar sekolah adalah sebagai substitusi, komplement dan suplemen. Dan fungsi pendidikan luar sekolah itu bisa menjadi sebagai menjembatani kita untuk terjun ke masyarakat, mengenal pekerjaan, mencari pekerjaan pun juga bisa. Fungsi pendidikan luar sekolah pun juga bisa menjadi wahana dan mengembangkan kehidupan seseorang. Saya ingin menyampaikan beberapa fungsi pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu pendidikan luar sekolah sebagai substitusi pendidikan sekolah. Yang kedua, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komplement pendidikan sekolah. Dan yang ketiga itu
fungsi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Keempat, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai jembatan masuki dunia kerja, dunia organisasi, dunia semua dalam hal positif. Dan yang kelima, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Terus yang pertama saya sampaikan itu adalah fungsinya, dan sekarang itu yang kedua, tujuan pendidikan luar sekolah. Dalam pencapaian secara operasional tujuan institusional pendidikan luar sekolah memungkinkan warga masyarakat memiliki yang pertama, kemampuan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. Yang kedua itu kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga itu kemampuan membina keluarga sejahtera, membina diri kita sendiri, dan membina semua hal dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Terus yang keempat, wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita harus memiliki hak yang sangat luas dan kewajiban yang sebagai warga negara kita itu harus mentaati peraturan apa yang ada di negara ini. Karena kita seorang warga negara. Dan yang terakhir itu yang kelima, kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Pancasila. Maksudnya itu kesadaran berbangsa, bernegara, kita menjaga adat istiadat, mengembangkan apa yang dibutuhkan negara, mencari penelitian, penemuan, dan untuk kesadaran bersama, yaitu berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Pancasila. Itu kita harus bermanfaat bagi masyarakat, bahkan sampai negara. Sebagai manusia itu harus selalu bekerja sama dalam berbangsa dan bernegara. Dan maaf ada kesalahan, yang keenam itu yang terakhir, kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja itu harus memiliki bakat, memiliki prestasi yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki seseorang tersebut. Karena tujuan ini menegaskan bahwa pendidikan luar sekolah berusaha mengembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang kecerdasan sikap, kreativitas, dan keterampilan dalam upaya peningkatan mutu dan taraf hidup individu atau keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pencapaian tujuan yang institusional tersebut pada hakikatnya dilimpahkan kepada peranata kelembagaan pendidikan keluarga, pendidikan perluasan wawasan, dan pendidikan
keterampilan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.